Oke, eh, ketemu lagi dengan saya Hutama. Di sini saya akan mengerjakan packet tracer activity untuk TCP dan UDP communication. TCP ada Transmission Control Protocol dan UDP adalah User Datagram Protocol. Nah, di sini ada dua part. Yang pertama yaitu generate network traffic di simulation mode. Kemudian yang kedua yaitu examine the functionality of TCP and UDP protocols. Nah, kenapa kita mengerjakan packet tracer activity ini? Itu untuk agar bisa mengetahui apa fungsi dari TCP dan UDP secara detail. Nah, di sini akan disimulasikan menggunakan packet tracer. Nah, di sini kita juga akan mengekspor fungsi selain tadi fungsi dari TCP dan UDP protokol, kita juga ekspor mengenai multiplexing dan fungsi dari port numbers yang di determining which local application request the data or is sending the data. Gitu. Maksudnya port number yang digunakan untuk mengirim data atau request data tersebut. Nah, paket tracer ini tidak tidak ada nilai skornya. Oke, lanjut aja mulai ke part satunya yaitu generate network traffic in simulation mode and view multiplexing. Nah, di sini kita bisa lihat ya multi servernya ini IP-nya 192.168.1.254. Oke, kita akan buka command prompt, terus ping IP-nya ini ping main-end 192.168.1.255. Oke, paste, ping. Oke, nah muncul nih kan ada replay dari .1, .3, .2, .4. Nah ini .255 tadi itu kan IP broadcast, dan ini ada replay dari masing-masing host yang ada di sini, dari HTTP client, FTP client, DNS client, dan email client ini masing-masing. Jadi ada masing-masing reply gitu. Respon terhadap tadi kita ping IP broadcastnya. Oke, kemudian close multi server window. Oke, kita close. Kemudian yang kedua yaitu generate web HTTP traffic. Oke, kita generate HTTP traffic dulu. Caranya, oh maaf, kita ke simulation mode dulu ya, berarti ya simulation mode. Oke, klik HTTP. Kemudian ke web browsernya, kita enter 192.168.254. Kita copy paste IP-nya di sini dan klik go. Oke, di sini keluar ada envelope atau videonya. Kemudian kita minimize dulu. Kemudian yang kedua yaitu FTP client. Kita buka command prompt. Kemudian enter FTP 192.168.154 ini. Oke, klik. Nah, ini muncul envelope-nya. Kemudian udah di-minimize juga. Kemudian create DNS client-nya. Buka command prompt, kita enter nslookup.multiserver.pt.ptu, copy, kemudian paste, kemudian di minimize, videonya udah muncul juga. Kemudian yang keempat yaitu email, kita compose email ke user.multiserver ini. Subjeknya personalize the subject line, paste. Kemudian email body-nya personalize the email, send. Nah, udah ada ya ini, udah ada envelope atau videonya semua, udah di minimize semua. Kemudian step 6, verify that traffic is generated and ready for simulation. There should now be PDW entries in the simulation for
panel for each of the client computers. Ya, ini udah ada videonya semua ya, envelope-nya. Kemudian step 7, examine multiplexing as the traffic crosses the network. Nah, you will now use the capture forward button. Nah, kita menggunakan ini nih buat simulasinya ya, capture forward ini buat mengetahui prosesnya yang ada di sini nih. Nah, kita klik coba sekali all of video. Yang A tuh klik capture and forward button sekali, all of the video travel to the switch. Oke, semua travel ke switch kan, sudah. Kemudian klik capture forward 6 times, 6 kali. Klik ini 6 kali, kemudian lihat video dari berbagai host travel on the network. Note that only one video can cross over in each direction at any given time. Oke, kita klik 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, klik 6 kali. Nah, what is this called? Maksudnya apa, dinamakan apa ini? Maksudnya yang tadi, proses yang tadi itu only one video yang dapat melewati dari jalur-jalur ini dari berbagai macam direction dan arah itu di dalam waktu tertentu, itu namanya multiplexing. Nah, a variety of video maksudnya variety of video kita ini. Nah, ini kan ada berbagai macam warna ya, ada yang coklat, ada yang hijau, ada yang biru tua atau ungu. Nah, ini tuh what in the event list in the simulation panel ini, di sini what is the meaning of the different color. Nah, different color ini menunjukkan tipe dari protokolnya yang bermacam-macam, represent different protokol. Maksudnya dia merepresentasikan protokol yang berbeda. Kalau TCP itu warna hijau, coklat itu DNS, kemudian HTTP warnanya biru tua atau ungu. Seperti itu. Dan kemudian kita langsung masuk ke part 2, yang step pertama yaitu examine HTTP traffic as the client communicate with the server. Klik reset simulation. Oke, kita klik reset dulu simulation, klik. Kemudian filter the traffic is currently to only HTTP and TCP PDUs. Nah, klik edit filter. Nah, klik edit filter di sini. Yang karena kita akan mensimulasikan HTTP, makanya kita akan cuman display HTTP sama TCP doang. Nah, kita edit filter di sini. DNS-nya di uncheck, kemudian TCP dan HTTP aja. Oke, udah TCP sama HTTP ini berubah, TCP sama HTTP doang ya yang di sini. Nah, kemudian open browser on HTTP client and enter 192.168.1.254 in the URL field. Click go to connect to the server over HTTP and minimize HTTP client windows. Oke, kita klik go lagi, sekali lagi ya, go, klik, kemudian keluar minimize, kemudian keluar videonya lagi, kemudian klik capture forward until you see video appear for HTTP. Note that the color of the envelope in the topology window matches the color code for the HTTP video in the simulation panel. Nah, kita akan klik nih sampai yang tadi itu warna dari ini, yang HTTP yang warna biru sama ungu tuh muncul. Oke, kita klik terus. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah 4 kali klik baru muncul nih HTTP-nya ini. Nah, kenapa kita harus mengeklik beberapa kali? Karena why did it take so long for the HTTP video to appear? Nah, karena tadi ini ya, kita melihat sebelumnya itu ini TCP-nya tuh harus muncul dulu. Jadi TCP harus muncul dulu, establish dulu di koneksinya ini, baru nanti sehingga protokol HTTP-nya nanti bisa muncul gitu. Jadi dari TCP ini harus establish dulu sebelum dikoneksi, sebelum muncul traffic HTTP-nya. Kemudian klik video envelope
To show the video details, click the outbound video details tab and scroll down to the second to the last section. Klik video details, oke. Kemudian masuk ke outbound. The last two sessionnya ini TCP, oke. What is the section label? Second to, oh maaf, ini bukan yang hijau ini ya, tapi yang ini ya, yang ungu itu, yang biru tua. Second to last new TCP. Kemudian are this communication considered to reliable? Yes, ya, karena TCP itu considered to be reliable, maksudnya connection yang kita reliable. Kemudian record the source port, destination port, sequence number, acknowledge number. Source portnya 1026, destination portnya 80, sequence numbernya 1, dan acknowledgement numbernya 1. Oke, look at the wave flag yang ini, which is located next to the window view. The value to the right of the B represent the TCP flags. Each of the 6 places correspond to a flag. That presence of one in any place indicates that the flag is set. More than one flag can be set at a time. The values for the flags are shown below. Nah, ini kita hitungnya dari sebelah kiri ya. Misalkan 0B, 00, 11, 00, 00. Berarti di sini which TCP flags are set in the video, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satunya ini ada di urutan ke-4 dan 5, yaitu ACK dan PSH. Nah, kemudian close the video and click capture forward until video with a check mark returns to the HTTP client. Nah, kita close dulu, kemudian ini yang sampai check marknya kembali ke HTTP client. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka video detailsnya. Oke, kita buka inbound video detailsnya. How are the port and sequence number different dari formatnya? Yang sebelumnya berbeda, yang berbeda apa? Nah, ini yang sebelumnya kan kita lihat itu destination portnya kan 1026, terus source portnya 80. Nah, ini sekarang reverse nih, kebalik. Jadi source portnya 80 dan destination portnya 1026. Kemudian sequence numbernya tetap 1, kemudian acknowledgement numbernya 103. Kemudian the flags. Nah, ini flagsnya has changed to SYN ACK sama SYN. Ya, kemudian click the HTTP video which HTTP client has prepared to send to multi-server. Oh, sorry. Ya. HTTP client has prepared to multi-server. This is the beginning of the HTTP communication. Click the second video envelope and select outbound. Ya, di sini oke. Yang tadi udah, tadi udah. Kemudian yang ini klik outbound. But information is now in list TCP section. How are the port and sequence number different from the previous video? Ya, sequence numbernya yang tadi reverse ya. Yang tadi kan destination portnya 1026, source portnya 80. Nah, ini reverse. Kemudian
sequence numbernya juga beda 103, alias numbernya 234. Kemudian the flags-nya itu jadi Vin sama 1, 2, 3, 4, 5 ACK. Vin sama ACK. Seperti itu. Oh ya, tadi yang sebelumnya tuh Vin-nya tetap ya, nggak ada perubahan tadi yang sebelumnya tadi. Jadi yang berbeda itu tadi cuman acknowledge number-nya di 103 dan ini tadi reverse dari yang keadaan pertama. Seperti itu. Oke, selesai. Kemudian oke, reset simulation. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu assessment FTP traffic-nya. Kemudian open command prompt. Yang FTP-nya tadi, mending kita bentar. Oke, command prompt. Kita klik FTP, ke enter FTP-nya, iya sampai keluar ini. Oke. Kemudian kita edit filternya dulu ya, jadi TCP dan FTP. TCP kita ganti di FTP. Oke, sudah ganti TCP dan FTP. Kemudian capture forward, klik the second video envelope to open it. To capture to open it, click the outbound video details tab and scroll down to the TCP section. Oke, scroll ke TCP section. And this communication considered to be reliable ya. TCP itu reliable ya. Karena di sini ada sequence number, acknowledge number, source port, destination port-nya. Jadi itu melakukan komunikasi yang reliable. Kemudian record source, destination, sequence number, acknowledgement number. Terus ya ini source-nya 1026. Kemudian destination number-nya 21. Sequence number-nya 0, acknowledgement number-nya 0. Kemudian acknowledge flags-nya itu sync yang nomor 2. Ini angka satunya di 2. Oke. Close the video and click for capture or forward until a video returns to FTP client with a check mark. Oke, ini klik terus sampai kembali ke FTP dengan check mark. Tuh. 2 3. Nah, ini udah ada check marknya ya di sini. Kemudian klik the video envelope and select inbound video details. Nah, ini. Nah, how are the port and sequence number different from the result? Ya, kita bisa lihat tadi reverse lagi ya, kebalikan lagi. Tadi destination port-nya 1026 dan source port-nya 21. Sekarang kebalik source port. Tadi kebalik source port-nya 1026, destination port-nya 21. Kemudian kebalik jadi source port-nya 21, destination port-nya 1026. Kemudian sequence number-nya 0. Acknowledgement number-nya 1. Kemudian ini number-nya
flagsnya, jadi yang tadi kan sin doang ya, sekarang sin sama yang nomor sin 1, 2, 3, 4, 5 sama ACK. Sin plus ACK. Terus klik outbound-nya juga. Kemudian different from the previous result. Reverse ya. Yang tadi source portnya 1026, destination portnya 21. Kemudian sequence numbernya 1, acknowledgement numbernya 1. Kemudian ya, flagsnya ini ACK. Oke, kemudian close the video and click capture forward until a second video returns to the FTP current. The video is a different color. Oke, kita ini udah close videonya, klik harus different color ya. Nah, udah different color nih, kembali ke FTP client-nya. Kemudian open video and select inbound video details. Nah, scroll down past the TCP section. What is the message from the server? Welcome. Nah, ini message-nya welcome to PT FTP server. Oke. Kemudian udah selesai untuk yang FTP. Oke, kemudian reset simulation. Kita close dulu, kemudian kita reset simulation. Oke, dan yang ketiga yaitu examine DNS traffic as the clients communicate with the server. Repeat the steps in part 1 to create DNS traffic. Oke, kita create DNS traffic-nya dulu. Yang tadi NS lookup ya. Kita enter sampai muncul videonya. Oh ya, kita edit filternya dulu jadi DNS dan UDP. DNS dan UDP. Oke, nah keluar videonya ya setelah kita filter tadi. Oke. Click the video envelope to open it. Oke, look. Kebesaran. Di OC layer-nya ya. What is the layer 4 protocol? Nah, layer 4 itu protokolnya UDP. Alias combination considerable to reliable. UDP itu termasuk tidak reliable ya. Nah, ini nanti penjelasannya ada di yang kelima ini. Open the outbound video. UDP. Details tab and find the UDP section of the video format. Records the RS source port and destination port value. Where are there no sequence acknowledgement number? Nah, ini kan source portnya 1026 dan destination portnya 53. Nah, kenapa nggak ada? Nah, itu tadi alasannya. Kenapa tidak reliable atau non-reliable? Karena tidak ada sequence sama acknowledgement numbernya gitu. Jadi itu karena UDP itu tidak perlukan connection yang tidak perlu memunculkan connection yang reliable gitu. Jadi nggak ada acknowledgement number dan acknowledgement sama sequence-nya seperti itu. Jadi
tidak reliable, jadi tidak membutuhkan reliable connection gitu. Tidak perlu establish a reliable connection seperti itu. Nah, close video, oke, close. Kemudian klik capture forward until a video with a check mark returns to DNS client. Oke, kita switch ke multi server, ke switch lagi ke DNS client. Nah, ini udah ada check marknya ya sekarang. Kemudian klik videonya, kemudian kita buka inbound video details. Nah, sekarang kita lihat di UDP-nya, source port-nya 53, destination port-nya 1026. Jadi tadi kebalikan ya, reverse lagi. Tadi sebelumnya source port-nya 1026, source destination port-nya 23, sekarang jadi source port-nya 53. Maaf, tadi 53 ya. Source port-nya 53, jadi destination-nya 1026. Reverse. Terus what is the last session of video call? Last sessionnya namanya DNS answer, dan IP address dari multi server PTPTU-nya tadi di sini ya, di bawah ini 192.168.1.254. Oke, klik the reset simulation. Oke, kita close, kemudian kita reset simulation. Oke, yang step terakhir, step 4, yaitu examine email traffic as the clients communicate with the server. Oke, yang kemudian kita harus mengulangi repeat step yang di part 1. Ini ya udah, kemudian send email to user at multiserver.pt.ptu. Yang tadi kita send, minimize, kemudian kita rubah edit filternya ini pop3 SMTP dan TCP. POP3 mana POP3 SMTP POP3 sama TCP. Oke. Nah, ini udah mulai ya. Udah muncul videonya. Kemudian klik the first video envelope to open it. Nah, kita buka dulu video yang pertama. Kemudian klik the outbound video details dan scroll down to the last section. What transport layer protocol email dash email traffic use. Nah, email traffic itu menggunakan protokol TCP. Nah, protokol TCP are this communication considered to reliable? Ya, TCP itu menggunakan adalah considered reliable atau communication yang reliable karena ada sequence dan acknowledge number-nya, harus establish reliable connection seperti itu. Record the RSC destination port sequence number and acknowledgement number values. What is the flag field value? Nah, source-nya 126, destination port-nya 25, sequence-nya 0, acknowledgement number-nya 0. Kemudian flags-nya ini dia SYN. Oke. Kemudian close the video and click capture forward until a video return to email client with a check mark. Oke, close. Kemudian kita mainkan, klik forward, kembali ke email client sampai ada check marknya. Oke, udah ada check marknya. Kemudian klik the TCP PDU envelope. TCP PDU envelope berarti yang ini. Nah, and select inbound PDU details. How are the port and sequence number different than before? Ya, yang tadi ya, reverse ya, yang tadi sebelumnya kan destination portnya 1026, source portnya 25. Source portnya 1026, destination portnya 25. Kemudian berubah reverse jadi source portnya
25, kemudian destination portnya 1026. Kemudian acknowledgement numbernya jadi 1 dan SUKS numbernya 0, kemudian flagsnya ini jadi satunya ada di digit ke-2 sama ke-5, jadi SYN sama ACK, SYN sama ACK. Kemudian klik outbound video details. How are the port and sequence numbers different from the previous result? Ya, sama juga ya, reverse tadi yang sebelumnya source portnya 25, destination portnya 1026, kemudian reverse jadi source portnya 1026, destination portnya 25, kemudian sequence numbernya 1, acknowledgement numbernya 1, kemudian flagsnya cuman ada di digit kelima aja, itu ACK. Oke. Terus yang stepnya, there is a second PDU of a different color that email client has prepared to send to multi-server. This is the beginning of the email communication. Click the second PDU envelope and select outbound video details. Berarti yang ini ya. Yang ini outbound video detail. How are the port and sequence number different from the previous video? Nah, source-nya itu 1026, destination portnya 25, sequence numbernya 1, acknowledgement numbernya 1, kemudian flagsnya itu PSH sama ACK di digit ke-4 sama ke-5. Nah, yang membedakan dengan yang sebelumnya itu tadi ya reverse ya, sebelumnya yang source portnya 25, destination portnya 1026, jadi source portnya 1026, destination portnya 25. Kemudian what email protocol is associated with TCP port 25? What protocol is associated with TCP port 110? Oke. Untuk TCP port 25 itu SMTP, kemudian TCP port 110 itu POP3. Nah, SMTP itu Simple Mail Transfer Protocol, dan POP3 itu Post Office Protocol versi 3. Oke, sekian udah selesai berarti untuk simulasi mengenai TCP dan UDP communication. Bisa disimpulkan bahwa TCP itu merupakan reliable communication dan UDP itu non-reliable communication. Nah, tadi yang UDP itu terjadi di DNS client ya. Kemudian yang TCP tadi itu HTTP client, FTP, dan email client itu reliable. Maksudnya pengiriman komunikasinya itu menggunakan TCP. Kalau DNS itu menggunakan UDP. Dan tadi yang mengenai multiplexing tadi ya, yang pertama. Kemudian ya tadi port-portnya juga kita tahu ya, port-portnya. Kalau yang tadi yang terakhir itu TCP port 25 itu SMTP, TCP port 110 itu versi 3. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Oke, sekian. Terima kasih.